Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah Manajemen Pasien Safety di tingkat 1 semester genap ya. Baik, masih tentang konsep dasar pasien safety. Saya coba share screen. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang komunikasi antar anggota tim kesehatan. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang komunikasi, kemudian pernah belajar juga untuk mata kuliah komunikasi. Saya akan gambarkan secara ringkas tentang definisi komunikasi sendiri, yaitu komunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua orang, kelompok atau komunitas. Kata komunikasi meliputi banyak jenis pertukaran seperti komunikasi lisan dan tertulis, dan komunikasi yang lebih halus seperti bahasa tubuh, sikap, dan nada. Komunikasi bukan hanya tentang apa kata seseorang, tapi bagaimana dia mengatakan. Baik, komunikasi dan kerja tim kesehatan. Komunikasi yang efektif antara perawat dan tim kesehatan lainnya sangat penting untuk keselamatan pasien. Namun, banyak tantangan berkontribusi untuk komunikasi yang buruk dan tidak sehat. Ini adalah contohnya. Perawat dilatih untuk menjadi naratif dan deskriptif dalam pesan. Sedangkan dokter sendiri di sisi lain sangat berorientasi pada tindakan dan ingin pokok bahasannya masalah sehingga tindakan segera dapat dilakukan. Ini adalah hambatan komunikasi antara perawat dan dokter. Nanti teman-teman temui karena partner kita yang paling sering kita temui adalah salah satunya dokter. Sehingga hambatannya bisa terjadi karena kurangnya struktur, kebijakan dan prosedur terkait dengan konten, waktu atau tujuan laporan lisan, tidak adanya model atau kerangka mental bersama, tidak adanya aturan untuk pengiriman informasi secara lisan, baik tatap muka ataupun melalui telepon. Selanjutnya, sering juga terjadi interupsi dan gangguan frekuensi komunikasi. Untuk mendorong komunikasi sebagai bahan pekerjaan sehari-hari, organisasi kesehatan harus menekankan pentingnya kerjasama tim. Metode untuk mempromosikan kerjasama tim disesuaikan dengan dari karakteristik sebuah organisasi. Yang pertama adalah memberikan dulu pelatihan tim, hilangkan hierarki, kemudian membentuk peran dan tanggung jawab, terapkan kebijakan toleransi 0 untuk mengganggu tingkah laku. Lanjut ya, sebentar, oke. Contohnya, perilaku mengganggu dan intimidasi. Ini kan kalau dari gambar dapat kita simpulkan bahwa ini adalah contoh komunikasi yang tidak sehat ya. Penggunaan dari bahasa kasar dan perilaku bermusuhan di antara profesional layanan kesehatan dapat mendorong kesalahan medis. Berkontribusi terhadap kepuasan pasien yang buruk dan hasil yang buruk dapat dicegah dengan meningkatkan biaya perawatan dan menyebabkan perawatan berkualitas. Lanjut aja. Pemimpin kesehatan dan perawat telah mengenal bertahun-tahun yang mengganggu dan mengintimidasi merupakan masalah yang serius. Intimidasi, ledakan verbal, sikap merendahkan, kemudian sebentar, ini keluar sendiri ya. Bentar ya. Menolak untuk mengambil bagian dalam tugas yang ditugaskan sehingga menghambat terhadap komunikasi dan menyebabkan kerusakan pada proses perawatan. Jadi gangguannya juga menyebabkan gangguan pada proses perawatan. Perilaku mengganggu dan intimidasi. Perilaku yang mengganggu dan mengintimidasi adalah masalah yang serius, sehingga membuat JCI atau Joint Commission International mengeluarkan peringatan. Kejadian Sentinel mendesak organisasi untuk melakukan 11 langkah untuk mengatasi masalah ini.
GCI juga memperkenalkan standar baru pada tahun 2009 yang mewajibkan organisasi terakreditasi untuk membuat kode etik yang mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima untuk menerapkan proses formal untuk mengolah perilaku yang tidak dapat diterima. Selanjutnya peran perawat ya. Oke. Peran perawat. Perawat itu merupakan kunci dalam pelayanan kesehatan karena sebetulnya perawat sendiri merupakan orang yang paling sering berinteraksi dengan pasien ya, karena kalau kita melihat perawat itu selain dekat dengan pasien juga dari orang pertama kemudian sampai akhir. Kemudian dalam satu hari biasa juga perawat juga dibagi menjadi 3 shift. Jadi orang yang paling dekat dengan pasien adalah perawat. Jadi kemungkinan besar memiliki informasi tentang pasien ya. Untuk definisi keperawatan mungkin nanti dapat dibaca. Nah, peran perawat dalam pasien safety. Memberikan pelayanan keperawatan pasti ya, memberikan pelayanan berdasarkan konsep-konsep keperawatan, pendekatan keperawatan, juga melakukan tindakan berdasarkan SOP atau standar operasional prosedur yang telah diterapkan, menerapkan prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan, juga memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan. Peran perawat dalam mewujudkan pasien safety di rumah sakit dapat dirumuskan antara lain menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam pemberian pelayanan kesehatan, menerapkan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarga, peka, proaktif dalam melakukan penyelesaian terhadap masalah, serta mendokumentasikan dengan benar dan tepat semua asuhan keperawatan. Lalu, apa sih tanggung jawab perawat dalam pasien safety? Karena konten kita adalah perawat, yaitu memberikan informasi pada pasien dengan keluarga tentang kemungkinan risiko, melaporkan kejadian yang tidak diharapkan kepada yang berwenang, berperan aktif dalam pengkajian terhadap keamanan dan kualitas mutu, meningkatkan komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan yang lainnya. Selanjutnya, mengusulkan peningkatan kemampuan staf yang cukup, juga mengukur terhadap peningkatan pasien safety, meningkatkan standar baku dalam program pencegahan pengendalian infeksi atau infection control, mengusulkan SOP dan protokol pengobatan yang dapat minimalisasi kejadian error, berhubungan dengan badan-badan profesional yang mewakili para dokter atau ahli farmasi dan lainnya. Selanjutnya, meningkatkan cara pengemasan pelabelan obat, berkolaborasi dengan sistem pelaporan nasional untuk mencatat, menganalisa, dan pelajari kejadian yang tidak diharapkan, mengembangkan mekanisme peningkatan kesadaran, sebagai contoh adalah dalam pelaksanaan akreditasi, karakteristik dari pemberi pelayanan kesehatan menjadi tolak ukur terhadap excellent dalam pasien safety. Fungsi perawat itu ada 3, independen, dependen, dan interdependen. Independen merupakan fungsi mandiri, kalau dependen itu bergantung terhadap yang lainnya. Interdependen ini dalam tim ya. Kalau independen itu melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan dari si perawat sendiri. Contohnya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kalau dependen melaksanakan kegiatan asuhan keperawatan atas pesan atau instruksi dari perawat yang lainnya. Contoh misalnya perawat spesialis kemudian memberikan instruksi kepada perawat umum atau dari perawat primer ke perawat pelaksana. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan satu sama lain. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja, melainkan juga dari dokter. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan keempat pada konsep dasar pasien safety. Apabila ada pertanyaan yang disampaikan, boleh menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.